Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan nge-review aplikasi peer-to-peer lending yang paling banyak di-request oleh teman-teman semuanya. Aplikasi apakah itu? Yap, Tanifan. Saya juga nggak tahu kenapa ya, ini banyak di-request oleh teman-teman untuk di-review. Sebelum masuk ke video, saya informasikan terlebih dahulu ya, kita review sharing bersama di video ini. Kenapa? Karena saya belum menggunakan aplikasi Tanifan ini ya. Karena bila teman-teman lihat di video-video sebelumnya, dana saya lagi banyak di aplikasi-aplikasi lain. Ya, kalau mungkin ada lebih, saya bisa coba-coba juga di Tanifan ini. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke video. Jadi seperti biasa, teman-teman, saya akan memunculkan layar Tanifannya di mana? Yap, benar sekali. Saya akan memunculkan layar Tanifannya di sini. Oke. Dan ini tampilan awal untuk Tanifan. Tanamkan modal, nikmati hasil panennya bersama petani. Ya, sebelum kita memasukkan aplikasi, kita tentunya dari namanya saja kayaknya kita udah tahu ya. Tanifan berarti ada pembiayaan untuk usaha-usaha yang bergerak di pertanian ya, agriculture ya teman-temannya, agriculture ya. Oke, kita langsung lihat saja. Jadi untuk izin sendiri apakah aman atau enggak, tentu saja ini sudah aman karena sudah ada OJK-nya ya teman-teman ya. Kita juga bisa lihat mungkin di bawah ada ya, biasanya itu juga ada. Kemudian ini dia, terdaftar dan diawasi oleh OJK, AFPI, dan ini apa nih? Manajemen Sistem ISO Secure by Sektigo ya. Jadi kalau untuk keamanannya ini kita bisa browsing lebih lengkap ya teman-temannya di sini. Oke ya, ada OJK-nya, AFPI-nya apa segala macam. Jadi untuk tingkat keamanannya kita juga udah rasa aman kalau kita mau menginvestasikan dana kita di sini ya teman-teman ya. Kemudian yang menarik perhatian saya itu adalah TKB-nya yang 100%, artinya sampai saat ini atau 90 hari sejak jatuh tempo ini benar ya, oke ya, itu belum ada pengembalian yang macet ya. Jadi dana yang teman-teman investkan berapa, bunganya berapa, semua pembayarannya lancar sampai saat ini, di mana total pinjamannya sudah tersalurkan 305 miliar ya. 306 lah, ini 305,94 ya. Total pinjaman yang lunas sudah 190 miliar. Rata-rata bunganya tuh ada di kisaran 14% yang menurut saya tinggi ya teman-teman ya. Di atas 12% itu udah tinggi ya. Ini udah di atas reksadana obligasi teman-teman. Oke, kemudian total pinjaman outstanding yang berarti masih berjalan itu 115 miliar dengan total pinjaman tahun berjalan adalah 128 miliar ya. Persentase bunga oke. Sekilas saja, jadi Tanifan itu merupakan, benar ya Pak teman ya, peer-to-peer lending platform yang fokusnya untuk bisnis agriculture, pertanian ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini dia pakai bahasa Inggris jelas ini ya. Judulnya bahasa Indonesia. Wah, ini agak sedikit membingungkan kadang-kadang ya. Kalau mau Inggris, Inggris semua. Kalau mau Indonesia, Indonesia semua. Jadi nanti kita bingung bacanya. Tanifan is peer-to-peer lending platform fokus untuk industri agrikultur Indonesia. Seperti itulah teman-teman ya. Oke, kita langsung ya. Jadi kita udah tahu intinya bahwa kita juga harus tahu dana yang kita serahkan itu, yang kita biaya itu mereka biaya kemana, iya kan? Kalau kita nggak tahu asal usulnya mereka dana ini mau di ngapain, jangan teman-teman. Nanti dijadikan judi bola kan susah ya, mumpung ya bahas bola ya kita ya. Kan susah teman-teman ya. Jadi kita harus tahu jelas juga ini dananya digunakan untuk apa. Oke, teman-teman. Lanjut. Yang kami tawarkan, ini saya suka, modalnya tuh dimulai dari 100.000 saja ya. Menurut saya ini ini sangat kecil ya. Ini bukan maksud sangat kecil mudah didapat atau apa, bukan ya teman-teman, tapi sangat kecil adalah ketimbang aplikasi-aplikasi peer-to-peer lending yang mungkin harus ngikutnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. 100.000 itu sangat kecil untuk aplikasi peer-to-peer lending teman-teman, trust me. Gila, keren kan gua kan ya. Jadi 100.000 itu sangat kecil ya teman-teman untuk memulai untuk Tanifan ini oke banget ya. Bunga menarik sampai 18%. Peer-to-peer lending memang kebanyakan di antara 12 sampai 18, ada yang di 20-an, tapi itu udah resikonya agak sedikit lebih tinggi teman-teman ya. Dampak sosial yang ini juga ada dampak sosialnya, kita membantu kesejahteraan petani ya. Kalau untuk keamanan katanya mereka sudah ada pakar soal pertanian ya.
Bener, mungkin shinobi. Dari mana? Sunagakure? Bukan, itu padang pasir. Layu nanti semuanya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya. Ini jadi beberapa proyek yang sudah selesai pendanaannya ya. Ada pepaya, ada tomat. Pepaya, tomat ya. 600-an juta, 500-an juta, 400-an juta. Wah, saya baru tahu juga ya modal yang digunakan untuk ya menanam, bercocok tanam itu tinggi banget ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kata mereka, jangan kata saya saja karena saya lagi nge-review. Kalau mereka nanti mereka yang nge-review ya teman-teman, tapi boleh dibaca juga kata-kata mereka seperti apa ya teman-teman ya. Oke, di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Kita lanjut ke proyek Tanifan. Di sini saya sempat tadi nyontek-nyontek sedikit ya teman-teman ya. Rupanya ini disuruh cek secara berkala jam 10, jam 1 sama jam 7 untuk lihat ada proyek baru atau enggak. Kebetulan waktu review ini enggak ada proyek baru, semuanya sudah pendanaan selesai. Ini terbukti ya, permintaannya masih sangat tinggi untuk membiayai di aplikasi peer-to-peer lending Tanifan ini. Jadi saya nggak heran kenapa banyak yang request untuk nge-review aplikasi ini. Masalahnya, takutnya pengalaman saya kalau proyeknya nggak terlalu banyak, nanti berebut kita mau danainnya. Tapi saya nggak tahu karena ini pertama kali saya membuka Tanifan ini dan saya nggak tahu apakah ini ya kalau yang baru itu gimana ya. Kalau misalnya dia baru muncul baru nggak sampai 1 jam itu udah habis kan. Yang lagi sibuk-sibuknya itu kan susah juga ya teman-teman, yang lagi sibuk kerja apa kelewat gitu nggak kelihat udah habis full didanai orang ya. Ini terbukti permintaannya masih sangat tinggi dan penawarannya masih belum mengcover semua permintaan. Terbukti ya, semua pendanaannya udah selesai teman-teman. Dari pepaya, tomat. Loh, kok ada pengembangan usaha restoran ini ya teman-teman ya? Katanya agriculture. Tapi kita akan coba mengupas lebih dalam lagi ya. Apakah burger sekarang udah bisa ditanam di tanah? Ya, langsung keluar jadi burger. Burger ini burgernya Bikini Bottom bukan? Tapi nanti kita lihat ya. Ini kok sudah ada mulai usaha-usaha makan ya, kuliner seperti itu ya teman-teman ya. Ini kentang, cabai, bukan cabai-cabean ya, cabai aja ya. Ini oke. Selanjutnya mungkin masih sangat banyak proyek lagi. Kita lanjut ya, kita klik salah satunya itu di budidaya pepaya Hawaii ini ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf, ini saya kayaknya kelanjutan terlalu cepat. Saya klik dulu di sini. Oke, ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat datanya secara lebih detail ya teman-teman ya. Budidaya pepaya Hawaii Magelang 1. Statusnya menunggu dimulai, dananya udah ready, siap dijalankan ya. Jaminan proyek berjalan apabila dana terkumpul melebihi 75%. Oh, jadi kalau dananya udah terkumpul 75%, proyeknya pasti jalan teman-teman ya. Rincian program, perkembangannya. Ini perkembangannya karena saya ada sedikit nyontek tadi, nyontek lagi. Apabila kita sudah mendaftar, kita bisa melihat perkembangan dari proyek ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi para petani di sana katanya sudah canggih, teknologinya sudah oke, jadi bisa update ya. Oh, hari ini sudah nanam bibit, hari ini sudah selesai. Jadi ibarat kata kayak Harvest Moon, enggak juga. Jadi udah selesai apa? Dia udah bisa kasih tahu ya. Jadi kita sebagai peminjam juga tahu update gimana ya. Jadi kan nggak bingung. Ini kayaknya salah satu fitur yang sangat jarang dijumpai di aplikasi-aplikasi peer-to-peer lending lainnya. Progres proyeknya bagaimana? Ya, selama ini kalau saya nggak salah lihat tuh cuma tahu terima duit. Tapi untuk progresnya belum ada yang serinci ini ya. Sepengalaman saya. Bagi teman-teman yang tahu mungkin boleh komen di bawah, dan bagi teman-teman yang sudah menggunakan Tanifan ini, sharing aja di kolom komentar di bawah ini. Kita sharing bersama ya teman-teman. Jangan takut, jangan malu, dan jangan cemas. Kita lanjut lagi di rincian programnya ya. Prospektusnya nanti kita klik mengenal pepaya Hawaii, kenalan dulu, nggak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta. Jadi kita wajib kenalan dulu dengan si pepaya ya teman-teman ya. Prospek budidayanya bagaimana, risiko budidayanya, oh ada risikonya juga ya. Kelompok tani Mekar Tani Sumbing yang ngelola untuk proyek ini ya, untuk penanaman pepaya ini bisa dilihat dengan apa istilahnya, kalau dalam hal ininya tuh apa, histori kelompok tani ini bagaimana, sudah berdiri sejak 2015, terdiri dari 7 anggota dan sebagainya. Kita lanjut ke prospektusnya. Di sini saya juga sangat kagum
ya teman-teman, karena prospektus yang dilampirkan Tanifan ini cukup lengkap ya teman-teman. Untuk mempersingkat video ini, sebelum teman-teman ketiduran, saya harap nggak ketiduran ya teman-teman ya, nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk, pause dulu, like dulu videonya, cuci muka, dan balik lagi kita lanjut start lagi ya teman-teman. Oke, jadi di sini cukup lengkap untuk prospektusnya, kebutuhan modalnya, nilai per unit penyertaannya, berarti ini jual satu unit seperti reksadana seperti itu ya teman-teman ya, pakai unit. Kemudian siapa yang ngelola ininya, budidayanya, periodenya dari penyertaan modalnya kapan, kemudian budidayanya kapan, jadwal pembayaran bunganya setiap akhir bulan dan tanggal 19 April untuk bunganya ya. Jadwal pengembalian pokoknya udah 19 April doh. Untuk bunga pertama akan diberikan pada akhir bulan berikutnya jika proyek dimulai setelah tanggal 15. Oh, ini ada keterangannya ya teman-teman ya. Jumlah petani 7 orang ya. Lebih banyak anggota Akatsuki kayaknya kayak. Mulai lagi wibu-wibu lagi nanti dibilangnya. Oke, jadi periode tanamnya 9 bulan. Kita lanjut lagi. Ini loh yang saya bilang saya suka ini, rincian penyertaan modal. Ini saya udah pakai kalkulator, pakai sempoa ya, dan pakai jari. Hitungannya benar-benar cermat dan bagus. Saya nggak punya pengalaman dalam budidaya ya, proyek ataupun budidaya tanam-menanam seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada pengalaman atau bisa melihat, oh ini sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan, adanya markup harga atau sebagainya, teman-teman juga bisa langsung melihat secara transparan di sini ya. Jadi ditampilkan ya, perawatannya butuh dana berapa, apa bahan produksinya, perlengkapannya apa. Tiba-tiba kalau muncul bahan produksi yang aneh-aneh kan kita juga bisa lihat, contohnya shuriken. Oh kan heran, shuriken buat apa, kita lihat, shuriken itu buat apa? Untuk lempar burung gagak, kan lucu juga kan, nggak mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sangat transparan untuk laporan keuangannya. Laporan keuangan, mohon maaf, untuk dana yang akan digunakan atau biaya produksinya ya teman-teman ya. Totalnya 600-an juta ya. Kemudian ada proyeksi panen, ini juga saya sudah hitung sebelumnya, dan ini penyajiannya sudah sangat crispy banget ya, delicious. Emangnya makan. Oke, kita lanjut. Jadi ini bibitnya berapa, kemudian buah pohonnya ini ada berapa. Mereka juga ada memprediksi apabila 5% gagal itu bagaimana, sehingga target dana yang didapatkan adalah 1 miliar ya, dari 600 jutaan tadi biaya produksinya, dan dihitung bla 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 HPP-nya. Kemudian bagi anak akuntansi ini sudah makanan sehari-hari ya. Jadi tenang saja, akuntansi itu pelajaran untuk yang pembukuan hitung-hitungan. Kalau yang tusuk jarum itu namanya akupuntur, beda ya teman-teman ya. Sama aku tapi beda fungsinya. Ngomong apa lagi? Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi itu pengembalian bunga dan sebagainya semua terperinci. Bagi teman-teman bisa langsung mempelajari prospektusnya di tiap budidaya. Bukan proyek lagi ya. Proyek juga boleh ya. Budidaya juga oke ya. Nggak masalah kan teman-teman ya. Mohon maaf, kita lanjut lagi. Oke, jadi ini cara kerjanya teman-teman. Kita masuk ke cara kerjanya. Sampai sekarang saya masih bingung. Bingungnya kenapa? Kenapa kucing tidak bertelur? Bukan teman-teman. Kenapa TKB 90-nya 100% ya? Seperti yang saya ketahui, sepengalaman saya mengarungi lautan bersama Luffy. Oh enggak teman-teman. Maksud saya, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, terhadap suatu aplikasi peer-to-peer lending biasanya ada kemungkinan gagal bayar, macet atau sebagainya, kecuali ada beberapa underlying. Oh, apalagi itu underlying? Berbaring, under, bawah, lying, baring, bawah, baring, berbaring di bawah, bukan, maksudnya ada sesuatu yang menjadi pegangan ataupun agunan seperti itu teman-teman. Bingung nggak ya? Contoh, gua mau beli mouse ini ya, kredit jaminannya apa? Mungkin foto selfie saya 3x4 yang mungkin ya apabila dijual seharga mouse ini, contohnya ya, tapi habis ini jangan minta foto selfie saya 3x4, nggak ada harga. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Jadi ini adalah cara kerjanya ya. Pertama, pilih program. Terdapat berbagai program budidaya yang dapat Anda pilih. Sesuai yang kita lihat banyak sekali, tapi semuanya sudah penuh ya. Kemudian proses budidaya ini dengan semua kebutuhan dana tercapai, saatnya mulai bertani. Itu tadi jadwalnya ada ya di prospektus juga ya. Lengkap teman-teman. Seluruh perkembangan terbaru dan kebun akan diinformasikan petani. Nah, ini yang saya bilang sudah komunikatif. 86 kan nih? Oh 86, kodenya apa? Bukan, salah mungkin ya. Di sini sudah saya tanam, sudah saya siram, sudah saya pupuk. Semuanya oke. Nah, diupdate. Kita dapat update-nya.
Seperti itu. Kalau bukan, tolong bantu saya teman-teman yang sudah menggunakannya, mungkin bisa melampirkan, gini loh ini perkembangannya, nanti dikasih taunya kayak gini loh. Para petani, apakah sudah makan siang? Sudah bos. Mungkin seperti itu juga ya. Oke, kita lanjut. Kolaborasi dengan Tani Hub. Tani Hub ini mungkin ya, satu grup dengan Tanifan. Kenapa? Setiap hasil panen yang sudah ada akan dibawa ke marketplace yang namanya Tani Hub. Tani Hub ini nanti kita coba search juga ya teman-teman ya. Mungkin bukan di video ini. Kalau di video ini nanti kepanjangan teman-teman. Lebih panjang dari film Harry Potter. Aduh, komen lagi. Nanti bingung teman-teman nih. Saya mau nge-review atau mau nge-komen. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Nikmati pengembalian. Tentu setiap kali pinjaman yang kita berikan, tentu kita harapkan imbal balik, bunga, keuntungan ya teman-teman dari hasil pendanaan yang kita lakukan. Gak mungkin kita minjam dana, duit, terus kita nggak harapin balik. Itu sama aja minjam duit ke teman. Emang minjem duit nggak ke teman nggak balik-balik. Oke, kita lanjut aja lagi teman-teman. Setelah cara kerja kemudian kita ke apa ini teman-teman, pinjaman ya. Oke, jadi di sini bisa menjadi mitra budidaya, menjadi mitra merchant, menjadi mitra UMKM. Segera hadir lah, lu kok bilangnya segera hadir, tadi udah pembiayaan burger ya. Burger bukan dari Bikini Bottom ya, bukan ya. Jadi udah ada satu tapi dia bilang segera hadir, jadi udah boleh di industri pangan dan agriculture dengan plafon kredit 3 juta. Tapi tadi kayaknya lebih, benar nggak? Gimana tadi? Mohon maaf, saya klik lagi ya teman-teman ya. Berapa tadi burgernya? 120 juta. Pengembangan usaha restoran, benar kan? Iya. Tapi di sini bilangnya plafon kreditnya 3 juta. Oke. Mungkin sudah ada perkembangan atau lebih lanjut. Sharingnya silakan saja teman-teman. Kalau misalnya ada bingung, saya juga bingung. Katanya 3 juta tapi di pembangunan restoran ini sudah dana terkumpulnya 120 juta. Oke, tidak apa-apa. Mungkin ini adalah suatu bisnis yang akan intinya dari pangan bercocok tanam gitu ya teman-teman ya, budidaya. Kemudian hasilnya jadi seperti bergerak di bidang ini apa? Pangan ya, pangan juga ya, dari tanaman jadi makanan jadi dari wah benar-benar hebat bisnis ini ya berarti ya, dari bibit sampai masuk perut isinya seperti itu, jadi dibiayain semua ya, semua ruang lingkupnya di situ ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih mungkin saya nangkapnya adalah prospek Tani Fund ini atau bergerak peer-to-peer lending ini akan ke arah sana, jadi dari bibit sampai masuk ke perut kita teman-teman, dibiayain semua. Wow banget kan teman-teman ya. Jadi oke, ini menjadi mitra Tani Fund dan sebagainya, transparan seperti yang kita lihat laporan tadi ya. Pendanaan yang bertanggung jawab si TKB 100%, siapa bilang nggak bertanggung jawab. Fleksibel dengan tenornya, tadi tenornya kurang lebih berapa kita lihat lupa, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 9 bulan yang paling lama ya. Ini ya sama dengan lahirnya manusia baru, 9 bulan. Oke, saya lihat tenornya juga oke ya teman-teman ya, nggak lama, paling lama 9 bulan. Itu menurut saya untuk ya sangat singkat untuk peer-to-peer lending. Oke, bergabung menjadi mitra budidaya juga bisa bergabung. Menjadi mitra merchant juga bisa. Dan menjadi mitra UMKM yang ingat tuh, lihat dia bawa pangan ya teman-teman ya, bawa makanan ya. Jadi bukan bawa baju ya. Jadi selama itu makanan mereka bisa biayain ya teman-teman ya. Testimoni dari mitra Tani Fund tuh, ingat testimoninya pakai baju Tani Fund. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang pakai baju Tani Fund, berarti mereka bekerja sama dengan Tani Fund. Bisa seperti itu? Bisa saja. Oke teman-teman semuanya, jadi saya rasa sekian dulu video ini nge-review aplikasi Tani Fund. Mungkin banyak kekurangan karena saya tidak menggunakannya. Harapan saya bagi teman-teman yang telah menggunakan Tani Fund ini, yuk kita sharing bersama di kolom komentar. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa meninggalkan tombol like-nya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensupport saya hingga saat ini, sehingga video-video saya tetap lanjut tercipta. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, cacang.